Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuradi dari kelas PIAUD 2A Institut Agama Islam Negeri Palopo. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Eka Popi Utami, SPDI MPD. Untuk pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah tentang cara membuat administrasi pembelajaran. Untuk itu, saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, administrasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar penilaian, dan sebagainya. Program pembelajaran meliputi program tahunan, di mana merupakan acuan dalam menyusun program berikutnya, yakni program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan dalam pembuatan program tahunan harus berdasarkan tahapan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam satu tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Yang ketiga, analisis pemuatan kompetensi dasar untuk setiap semester. Yang keempat, menentukan alokasi waktu setiap kompetensi dasar berdasarkan kedalaman materi dengan memperhatikan minggu efektif. Apabila pembuatan program tahunan sudah selesai, maka bisa dilanjutkan dengan membuat program semester. Ada beberapa komponen dalam pembuatan program semester, di antaranya identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun ajaran. Yang kedua, format isian meliputi materi, alokasi waktu, indikator materi, dan bulan yang terperinci per minggu. Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh guru terkait pembuatan program semester. Di antaranya yang pertama, input kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam sesuai kedalaman materi dan jumlah tatap muka per minggu. Yang ketiga, alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman materi atau indikator. Dan yang keempat, adanya catatan pada kolom keterangan. Seorang guru juga harus membuat silabus pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah guru dalam merencanakan pembelajaran. Silabus adalah agenda pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema yang meliputi standar kompetensi, standar dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh guru terkait pembuatan silabus pembelajaran, di antaranya identitas lembaga, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau alat. Selain itu juga ada beberapa langkah dalam pembuatan silabus. Yang pertama, menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan menentukan jenis penilaian, alokasi waktu yang dibutuhkan dalam menjelaskan materi pembelajaran dan sumber belajar. Berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah bahwa komponen rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari yang pertama, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang membuat inovasi baru dalam dunia pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun komponen tersebut terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai tentang cara membuat administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah.
mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Proses administrasi peserta didik. Para ahli berpendapat yaitu adapun proses administrasi peserta didik adalah yang pertama, perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, penerapan daya tampung sekolah pada penerimaan siswa baru. Yang kedua, mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh Depdikbud, maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru. Yang ketiga, mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan publikasi, merancang dan menyediakan formulir pendaftaran, melayani proses pendaftaran pada hari H, melaksanakan penyaringan siswa, mengumumkan calon siswa yang diterima, dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya ada orientasi siswa baru. Kegiatan yang dilakukan adalah mengenalkan kehidupan sekolah baru kepada peserta didik baru, melandaskan karakter dan sikap yang tepat dalam sekolah baru, memperkenalkan fasilitas sekolah baru, memperkenalkan aktivitas akademik dan non-akademik, dan yang kelima memperkenalkan program sekolah di awal pembelajaran. Selanjutnya, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Dalam membuat aturan guna peserta didik dapat menerapkan disiplin sangatlah penting karena disiplin sangat berguna bagi peserta didik untuk kedepannya. Oleh karena itu, pengaturan disiplin dan tata tertib di sekolah itu sangatlah penting. Selanjutnya, pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi sekolah, koperasi sekolah, ekstrakurikuler, olimpiade, dan pramuka. Menurut ahli, yaitu Asnawir, berpendapat bahwa ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam administrasi peserta didik, yaitu buku induk siswa, buku kleper, daftar keadaan siswa, buku mutasi siswa, pencatatan kehadiran siswa, dan absensi siswa. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai pembuatan administrasi kelas dalam satuan pendidikan anak usia dini. Administrasi kelas secara umum adalah pegangan yang digunakan oleh guru selama mengajar di dalam kelas sebagai bagian dari perangkat pengajar. Administrasi kelas dalam satuan pendidikan anak usia dini meliputi buku kehadiran peserta didik, buku tamu kelas, buku observasi anak, buku pengambilan dan pengembalian laporan penilaian perkembangan anak, buku inventaris kelas, buku penghubung, dan buku notulen rapat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.